Halo, terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rahma Putri. Saya seorang digital marketer dan saya mau bercerita kali ini tentang perjalanan saya apa ya, yang saat ini tuh mungkin juga lagi happening dengan kata-katanya adalah self awareness and self acceptance through being proud as an generation. Ini saya waktu kecil dan di kanan itu saya waktu kuliah ya di sini. Dan kondisi keluarga saya waktu itu punya turbulensi ekonomi, saya pernah kaya, pernah miskin, dan yang saya tahu waktu itu satu, saya pengen membahagiakan orang tua saya ketika saya besar nanti. Nah ini early 20 nih, udah lulus kuliah kan, udah mulai kelihatan nih foto-fotonya bertraveling, having fun with life, terus pergi nonton Coldplay, dan saya punya peran baru sebagai karyawan, tapi cita-cita saya tetap sama, saya ingin bahagiakan orang tua saya. Lalu kehidupan mulai berlanjut terus ya. Saya akhirnya nih setelah ribuan pertanyaan kapan kawin gitu, di ujung usia 20-an tahun, saya akhirnya menemukan tambatan hati saya. Di sini saya bertambah lagi nih peran saya sebagai seorang istri, dan cita-cita saya bertambah juga. Saya ingin membahagiakan ortu, dan juga saya ingin membahagiakan pasangan saya. Di ujung usia 20-an lagi, saya akhirnya menjadi seorang ibu dari bayi laki-laki yang sangat lucu, baru lahir, terus jadi ibu baru, banyak linglungnya juga, saya ngerasain juga baby blues dan segala macamnya, peran juga bertambah menjadi seorang ibu, dan wah banyak lagi nih yang saya pengen bahagiakan ya, ortu, pasangan, kini anak. Nah di saat itu saya mulai pontang-panting dengan segala peran yang ada dalam diri saya, jadi ibu, istri, karyawan, anak, kakak, teman, blogger, Rahma Putri. Gimana saya bisa membuat menjadi maksimal di semua peran, tapi saya tetap waras, apalagi saya ternyata baru tahu bahwa karena saya ingin membahagiakan anak saya, itu bahagia pasti dekat dengan uang gitu, karena uang adalah kendaraan untuk hidup gitu ya. Dan saya baru tahu ternyata saya adalah seorang sandwich generation. Di situ saya mulai kayak merasa malu, merasa ini sebagai sebuah hukuman, dan bertanya-tanya kenapa saya yang harus ada di posisi ini ya, kenapa sih orang tua saya tuh kok dulu nggak nabung ya, dulu kenapa mereka tidak berinvestasi sih, mereka adalah seorang arsitek, keduanya arsitek yang belum pernah membangun rumahnya sendiri. Jadi saya merasa, oh kok saya harus membahagiakan semua nih, saya harus membahagiakan orang tua saya, pasangan semua. Tapi saya lupa gimana aku ada di mana ya. Terus tapi aku merasa saat itu udahlah mereka dulu, mereka harus bahagia karena mereka dulu pernah berjasa buat aku gitu. Dan saya menjalani kehidupan seperti sudut pandang korban sekali ya. Saya merasa saya harus bekerja hingga larut malam, semua pekerjaan yang ada saya ambil, bahkan yang nggak sesuai value-nya sama diri saya, karena saya merasa saya harus mencukupkan orang tua saya dengan saya mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Saya harus menjadi yang terbaik. Dan mungkin orang-orang melihat saya, oh Rahna baik-baik aja ya, hidupnya senang-senang gitu, tapi bukan saya itu gitu, karena saya memendam sekali namanya kesel, marah, capek, dan saya tuh nggak berani jujur sama orang tua saya tentang kondisi itu karena saya takut durhaka. Soalnya kalau ngomongin uang sama orang tua itu dirasa kayak apa sih, durhaka banget ya kamu itu sebagai anak gitu. Dan hidup berjalan seperti itu, kayak robot rasanya, bangun pagi hari kerja sampai malam, terus belum lagi kalau udah punya duit saya takut untuk menggunakannya karena aduh ada hal yang harus saya bahagiakan nih. Jadi hidup tanpa kesadaran, dan tidak saya sadari hal itu membuat hubungan saya dengan orang tua saya sangat dingin, dan itu berimbas ke suami saya dan juga anak saya. Hingga suatu saat suami saya tanya, kamu kerja kayak gini pontang-panting, kamu pengen berkecukupan kan, tapi kamu cukup, makna cukup buat kamu tuh berapa, kamu pengen bahagia itu seperti apa sih? Dan itu adalah satu pertanyaan yang membuat saya tersentak karena saya nggak punya jawabannya saat itu. Kemudian saya jadi kayak berpikir, iya ya, saya mengejar apa gitu selama ini. Akhirnya saya merasa saya perlu berjeda dengan diri saya sendiri, saya perlu meluruhkan Rahma saat itu, saya ingin mengambil jarak dengan Rahma saat itu untuk melihat lebih luas tentang semuanya. Jadi saya waktu itu lumayan banyak sih, saya resign, saya ikutan konsultasi ini itu ke banyak orang untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan salah satu sudut pandang yang saya coba saat itu adalah saya memposisikan saya sebagai orang tua saya beberapa tahun yang lalu, bahkan dari saya kecil. Dan saat itu saya melihat bahwa yang orang tua saya lakukan saat itu sudah pasti yang terbaik dari kondisi saat itu, yang ada pada saat itu. Sehingga ketika saya melihat di posisi orang tua saya itu bisa melihat dengan lebih jernih, dan ini kayak radical acceptance aja gitu ya. Jadi rasanya kayak itu sudah yang terbaik buat mereka. Dan saya akhirnya mengenal bahwa selama ini ternyata saya memaksakan kebahagiaan saya
ke orang tua. Jadi saya pikir orang tua saya karena nggak punya rumah, bagi saya mereka akan bahagia kalau punya rumah gitu. Makanya saya cari duit sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata bagi orang tua saya itu cukup dengan saya menelpon mereka setiap hari, itu bagi mereka sudah senang gitu. Dan akhirnya saya melihat service generation ini sebuah sesuatu yang saya mau mengambil ini sebagai beban atau ini adalah peluang buat bertumbuh, karena ternyata hidup itu pasti ada pilihan, nggak ada yang nggak punya pilihan, hanya saja kita mau apa nggak mengambil resiko pilihan itu. Dan saya memilih untuk bertumbuh dengan kondisi ini. Dan terus kemudian yang saya lakukan juga, saya berusaha jujur sama diri sendiri. Kalau saya capek ya saya bilang capek gitu kan. Dan begitu pula saya juga berusaha jujur sama orang tua saya jelaskan kondisi saya, data-data keuangan saya punya berapa, gaji saya berapa, dan saya bertanya jujur sama mereka kebahagiaan versi mereka seperti apa dan rencana-rencana dalam kehidupannya. Kenapa sih rasanya kok kayaknya sulit banget ya ngobrol sama orang tua ya? Mungkin karena saya orang Jawa juga gitu kali ya, kayaknya ngomong kayak gitu tabu. Tapi saya jadi belajar bahwa berkonflik itu sehat gitu. Berkonflik itu nggak apa-apa. Berkonflik itu justru membuat kita tuh saling memperjuangkan keinginan masing-masing, tapi bukan untuk menang, bukan untuk kalah, tapi hanya untuk bertemu di tengah. Jadi kita bisa sama-sama berjuang untuk kebahagiaan masing-masing. Dan itu saya menemukan titik damai saat itu. Dan saya bisa melihat semuanya jadi lebih cerah gitu rasanya, dunia jadi kayak oh my god gitu, kayak bukannya tidak bersyukur, tapi saya menemukan rasa syukur dengan indah gitu, bukan dipaksa bersyukur. Dan salah satunya waktu itu hal-hal itu membuat saya mengerti bahwa mereka ini adalah orang yang mengenal saya dengan gelap dan terangnya saya, dan mereka itu mencintai saya apa adanya tanpa syarat gitu. Jadi saya tidak perlu takut lagi divalidasi. Orang bilang saya ibu yang buruk, so what? Mereka ada buat saya gitu, dan mereka mengenal saya dan mereka mencintai saya. Jadi bagi saya mungkin kata Kartini kan, habis gelap terbelah terang, tapi jangan jadi terangnya lilin, karena lilin akan membuatmu meleleh dan kamu habis. Tapi jadilah cahaya lampu, seperti lampu kamu terkoneksi sama diri kamu sendiri, dan kamu bisa menjadi penerang buat semua, tapi tetap utuh. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Demikian sedikit cerita dari saya, semoga berguna juga buat teman-teman yang generation lain. Thank you. Thank you, Mbak.